Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sudah sarapan belum? Belum. Kok belum sarapan? Nggak sempat, Bu. Lain kali sebelum sekolah itu sarapan dulu ya, Kak Ajeng ya. Ya, Ibu. Ya, nah jadi sebelum belajar anak kita berdoa terlebih dahulu kepada Kak Ajeng. Boleh dipimpin Kak Ajeng? Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, nah sekarang Ibu mau ngabsen kalian terlebih dahulu. Sri Novitasari, Bu. Erhes Krisma Putri, Bu. Nyi Ajeng, Hadir, Bu. Suci Alia Ananda, Hadir, Bu. Nur Azila, Bu. hadir semua ya hari ini. Ya, nah jadi kayaknya kalian ini belum semangat lah. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu, mau enggak? Nah, ice breaking-nya tuh gampang ya. Masih ingat enggak ice breaking yang buka tutup, buka tutup? Masih ingat enggak Kak Ajeng? Masih ingat enggak? Ya, boleh berdiri dulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Sekali lagi, tapi lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, bagus. Silakan Ibu. Nah, jadi anak-anak, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang operasi bilangan cacah kan? Nah, jadi masih ingat tidak bagaimana sih cara menghitung bilangan cacah yang dimulai dari yang kurang dari 10? Yang tahu boleh angkat tangan. Iya, Kak Ajeng silakan. Dimulai dari angka 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, betul. Kasih aplaus buat Kak Ajeng. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian sampai 100 yang dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian konsep perkalian dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara menghitung perkalian dengan cara bersusun dengan tepat. Nah, jadi anak-anak di sini Ibu punya gambar. Kira-kira kalian tahu tidak ini gambar apa? Orang ini zakat, Bu. Iya, betul. Nah, tapi di sini kan kita belajar tentang perkalian. Tapi kok tentang Ibu menyajikan gambar zakat. Kira-kira tahu nggak hubungannya apa? Kira-kira kalian tahu nggak hubungan materi ini dengan zakat? Tidak tahu. Oke, jadi di sini perkalian itu bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah zakat. Misalnya ya, Ibu kasih contoh.
Nah, jadi di sini contoh ibu ada soal ibu membawa zakat, ibu membayar zakat, membawa beras 3 kantong. Setiap kantong memiliki berat 2 kilogram. Berapa total beras yang dibawa ibu? Nah, jadi kita bisa menggunakan, kita tulis dulu. Jadi 3 dikali 2. Nah, kita tulis. Jadi ini 2-nya ada sebanyak 3 kali. Nah, kita tulis 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2 ditambah 2 berapa? Tambah lagi 2? Ya, hasilnya 6. Jadi 3 kali 2 berapa? 6. Nah, dari contoh ini kira-kira pengertian perkalian itu apa sih? Iya, betul. Nah, jadi biar lebih paham, gimana kalau misalnya kita nyanyi? Nah, jadi ini liriknya kalian buka di buku halaman 10. Ketemu? Ketemu. Nah, dari ini pakai nada lagu Ambang-ambang Pisang ya. Bisa? Atau mau ibu contoh nggak? Contoh halaman 10. Iya, ibu contohkan dulu ya. Misalnya, perkalian itu penjumlahan berulang. Angka pertama itu disebut kelompok. Angka kedua itu disebut isi. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Perkalian itu penjumlahan berulang. Angka pertama itu disebut kelompok. Angka kedua itu disebut isi. 1 kali 3, 3-nya 1 kali. 3 kali 1, 1-nya 3 kali. Ingat selalu kelompok kali isi. Perkalian itu penjumlahan berulang. Angka pertama itu disebut kelompok. Angka kedua itu disebut isi. 1 kali 3, 3-nya 1 kali. 3 kali 1, 1-nya 3 kali. Ingat selalu kelompok kali isi. Udah Kak? Nah, jadi yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara melakukan perkalian. Nah, jadi anak-anak, cara melakukan perkalian itu ada bisa dilakukan dengan 3 cara sesuai dengan bahan ajar yang sudah ibu kirimkan ya. Ada 3 cara, tapi hari ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun dengan menyimpan. Nah, di sini ibu punya media yang namanya papan pintar perkalian. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat angkanya sampai 10 kan? Nah, jadi biarpun ada papan perkalian ini, kalian itu papan ini tuh hanya berfungsi sebagai membantu kalian. Jadi kalau misalnya kalian waktu UTS atau UAS, kalian itu harus tetap menghafal perkalian karena kalian tidak boleh melihat ini. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan papan ini? Jadi misalnya ibu kasih contoh 10 dikali 3. Nah, kan pastinya ribet kan kalau misalnya kita pakai cara yang ini. Cara yang pertama misalnya kan 3 dikali 2, 2-nya sampai 3 kali. Nah, di sini ibu kasih contoh soal 3 dikali 10. Nah, nggak mungkin kita tulis 3-nya sampai 10 kali. Itu kan banyak memakan space waktu. Nah, jadi di sini ibu buat yang namanya papan pintar perkalian, yaitu
3. Nah, kita lihat di sini. Di manakah angka 10? Di sini. Nah, jadi kita turunkan sebanyak berapa kali? 3. Nah, jadi kita turunkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi 10 dikali 3 berapa? 10. Iya, betul sekali. Nah, jadi Ibu kasih contoh lagi. Misalnya 6 dikali 7. 6 dikali 7. Nah, kita lihat lagi di sini angka 6. Kita turunkan sebanyak 7 kali. Iya, betul. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 dikali 7 berapa? 14. Iya, betul. Oke, nah jadi tapi bagaimana Bu jika misalnya perkaliannya lebih dari 10, sedangkan di papan pintar ini hanya sampai 10. Nah, jadi misalnya Ibu kasih contoh soal 15 dikali 5. Nah, kalau misalnya 15 dikali 5, pastinya 5-nya ada sebanyak 15 kali. Nah, di sini ada tidak angka 15? Ada. Nah, jadi untuk menghitung ini kita hitung dengan satu-satu. Nah, 5 dikali 5 berapa? 25. 25 ya. Nah, kita sesuaikan lagi di sini. Nah, 5 dikali 5, 25 kita turunkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul 25. Nah, kita langsung tulis 25 atau tidak? 2 di atas, 5 di bawah. Berarti kita tulis 5 dulu ya di bawah ya. Nah, 5. 2-nya kita simpan. Nah, jadi 1 dikali 5, 5. tambah 2. 7. Jadi 15 kali 5 sama dengan berapa Kak Adel? 5. Iya, betul. Nah, sekarang contoh lainnya misalnya 23 dikali 4. Nah, 3 dikali 23 dikali di sini ada tidak sampai 23? Tidak ada. Nah, kita hitung seperti tadi, kita kalikan satu per satu. Nah, 3 dikali 4 berapa? 12. Iya, 12. Kita tulis 2 dulu ya, satunya kita simpan di atas. 2 dikali 4 Dapatan. ditambah 1 9. jadi 23 dikali 4 92. Iya, bagus, pinter-pinter ya anak kesini ya. Ya dong, Bu. Ya, jadi kan sekarang kita tuh kalian sudah mengerti. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kak Sri sampai Kak Ajem sampai Kak Suci kelompok 1, Kak Elhe sampai Kak Zina kelompok 2. Nah, mengerjakan LKPD ya. Nah, cara mengerjakannya itu gampang. Nanti kalian jawab menggunakan cara bersusun seperti tadi dan dibantu oleh media yang Ibu buat. Bisa? Bisa. Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Mana Kak Jem? Bisa? Gimana Kak Zila? Bisa? Belum. Sudah Bu, sudah. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 1 sudah Bu, sudah. Nah, silahkan perwakilan kelompok 2 dulu.
mengerjakan Oh, jadi teman-teman di sini tuh kan 32 dikali 3, 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9, jadi hasilnya 96. Ya betul. Kasih Kak RT ya. Sekarang perwakilan kelompok 1. Satu ya? Nah, teman-teman, di sini ada 37 dikali 2. Nah, kita nimba dulu 7 kali 2. Di sini ada 14. Nah, 4 kita simpan di sini, 1 dari simpan di sini. Nah, 3 dikali 2 itu 6 tambah 1 dari 7. Jadi hasilnya 74. Iya betul. Terima kasih Kak Sri. Ya, betul. Nah, jadi sekarang kan tadi kan sudah mengerjakan RKPD. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian tugas evaluasi. Dikerjakan ya, waktunya 5 menit. Ini Ibu kasih dengan tujuan agar dapat mengecek kemampuan seberapa paham kalian tentang materi hari ini. 5 menit ya. Sudah selesai belum? Kak Aja belum? Sudah? Ya, tadi kan kita sudah belajar kan tentang perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang, dan kita juga sudah belajar perkalian dengan menggunakan cara bersusun dengan menyimpan. Nah, jadi cara melakukan perkalian itu anak-anak ada 3 cara. Yang pertama ada menggunakan cara panjang, yang kedua ada menggunakan cara bersusun tanpa menyimpan, dan yang kita gunakan hari ini atau yang kita pelajari hari ini yaitu cara bersusun dengan menyimpan. Nah, jadi dipelajari lagi ya. Nah, nanti ini Ibu keluarkan pada saat UAS dan UTS. Nah, bagaimana sih perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Ya, mantap. Nah, jadi sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, boleh Kak Ajeng beri pimpin baca doanya? Boleh, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.